Bagaimana menghubungkan konten dan konteks, eksposisi dan aplikasi di dalam sebuah kerangka khotbah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, dalam menyampaikan firman Tuhan, kita tidak boleh berhenti hanya pada penjelasan teks, konteksnya. Tetapi juga tidak boleh langsung melompat langsung ke dalam nasihat praktis atau kontennya, tanpa memiliki dasar yang jelas. Keduanya, antara aplikasi dan eksposisi, antara konten dan konteks, itu harus berjalan bersama-sama. Seperti dua rel yang menuntun firman itu sampai menuju hati para pendengar. Eksposisi itu menemukan apa yang Tuhan katakan. Konteks menemukan apa yang Tuhan maksud. Menjelaskan arti teks sebagaimana maksud penulis asli. Disinilah para pengkhotbah berperan sebagai penerjemah pesan Allah kepada umat. Tujuannya eksposisi bukan sekedar membuat jemaat tahu isi latar belakang, masalah-masalah isi ayat atau studi literaturnya atau studi teksnya. Tetapi supaya mereka juga mengerti pikiran Allah di balik ayat itu. Sebagai contoh, kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes pasal ke-15 ayat ke-5, sebuah ayat yang tidak asing buat kita khotbahkan atau kita dengarkan atau mungkin sering kita renungkan bersama-sama. Ayat itu berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting." Kalau kita berbicara mengenai konteksnya, eksposisinya, maka ini akan menjelaskan bahwa Kristus adalah sumber rohani kita. Tanpa dia kita tidak bisa menghasilkan buah. Namun jika kita berhenti di sini, itu akan membuat, hanya akan menambah pengetahuan para jemaat. Seperti kuliah Alkitab yang tidak lagi menyentuh hati. Kita mengeksposisi tentang pokok anggur. Siapakah pokok anggur itu? Bagaimana prosesnya pokok anggur itu? Bagaimana dia bisa bertumbuh dan bagaimana dia bisa melekat bersama dengan para ranting-ranting. Lalu kita mencoba melihat kondisi pada waktu teks itu dibaca. Betul, baik, dan itu wajar. Tetapi sebuah kerangka khotbah tidak berhenti di situ. Maka dibutuhkan apa yang disebut dengan konten atau aplikasi yang menunjukkan apa yang harus kita lakukan, menunjukkan apa yang harus saya kerjakan. Aplikasi itu menghubungkan makna teks dengan realita hidup jemaat kita hari ini. Ia akan menjawab sebuah pertanyaan, apa artinya kebenaran ini bagi saya? Bagaimana saya hidup berdasarkan firman ini? Kalau kita ambil di dalam kitab Yohanes pasal ke-15 ayat ke-5 tadi, kita bisa menemukan bahwa sebuah aplikasi itu bicara soal kekeringan rohani. Dan kita bisa berkata demikian kepada mereka, pada jemaat. Karena itu, saudara-saudara, ketika kita merasa kering secara rohani, itu tanda bahwa kita sedang menjauh dari sumber kehidupan, yaitu Kristus. Ayo, kembalilah kepada Dia. Buka kembali firman.
buka kembali sebuah persekutuan di dalam doa. Biarlah kasih Kristus itu mengalir, memenuhi kembali, menyalakan api yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, disinilah jemaat itu tidak hanya mengerti firman, tetapi diizinkan oleh Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman. Keduanya, konteks dan konten harus berjalan beriringan. Seperti manusia dan bayangan. Seperti akar dan buah. Tanpa akar, buah itu layu. Tanpa buah, akar itu tidak berguna bagi siapapun. Khotbah yang baik menumbuhkan keduanya. Berakar di dalam kebenaran firman dan berbuah di dalam sebuah kehidupan yang nyata. Contoh lain, kalau kita bicara mengenai Mazmur pasal yang ke-23 ayat pertama, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Kalau kita melihat konteksnya, mengeksposisi bagian itu, maka pemazmur menegaskan sebuah relasi yang intim antara dirinya dengan Allah. Allah bukan hanya raja yang berdaulat, tetapi gembala yang memelihara. Maka di dalam sebuah aplikasi, kita harus bisa berkata, kenapa harus cemas tentang masalah? Mengapa kita harus takut tentang masa depan atau keuangan? Ingat, Anda tidak sendiri. Tuhan yang sama mengembalakan Daud. Tuhan yang sama juga akan memelihara hidup Anda hari ini. Percayalah. Taruh hidup Anda. Taruh langkah Anda. Berjalanlah bersama dengan Dia. Khotbah yang sejati. Bukan sekedar menjelaskan apa yang tertulis. Tetapi menghidupkan firman itu di dalam kehidupan para pendengar. Eksposisi. Konteks. Membuat kita tahu apa yang Tuhan katakan. Aplikasi. Kontennya membuat kita taat terhadap apa yang Tuhan katakan dan apa yang harus saya kerjakan. Keduanya harus berpadu. Firman Allah bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihidupi. Ajakan praktisnya hari ini, saudara, dalam pelajaran kita kali ini, sebelum kita memulai sebuah aktivitas, berhenti kita sejenak. Diamkan hasil penggalian teks kita dan ucapkan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam penggalian teks itu. Tuhan Yesus, aku mau Engkau berbicara secara khusus di dalam teks ini. Sampai kami menemukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Jemaat perbuah yang saya perbuat di dalam kehidupan ini. Kiranya materi kita hari ini bukan hanya bersifat pengetahuan, tetapi mengizinkan Allah bersama dengan Roh Kudusnya membuka pikiran hati kita, membuka pikiran yang ada di dalam pemahaman kita untuk berjalan bersama, untuk mengerti bersama apa yang Tuhan ingin kerjakan, apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.